Mana ini? Ini. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi ilmu yang manfaat, sehat wal afiat jasmani dan rohani kita. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, as-sabi'. Betul ya. Kemarin as-sadis. Kemarin itu ke-6 ya. An Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayra. Udah ini ya. Hadis yang ke-6 itu ilmu tawakal yang sebenarnya itu seperti burung ya. Kalau cari rezeki itu ya burung itu ya datang sendiri rezekinya ya. Kalau udah waktunya lapar ya dikasih rezeki sama Allah ya. Ya. Nah, tentu tidak serta-merta ya pasrah ya, total ya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kalau di sini kan maknahu tadhabu awalan nahar khimason ya. Pergi ya awal siang sebagai khimas ya. Dhamirota al-butuni minal ju'. Nah, kalau sudah siang menjelang sore itu baru kerasa lapar. Nah, itu ada rezeki ya. Enggak gitu ya. Nah, ini pendekatannya namanya pendekatan ya normatif saja. Karena pada kenyataannya kita itu tidak punya kontribusi apa-apa dalam penciptaan langit dan bumi ya. Nah, sehingga diserahkan secara total saja kepada Allah. Memang kita punya sumbangan ya. Sampai terjadinya langit dan bumi ini kan nggak ada kan ya. Semuanya kan apa kata Allah saja. Nah, ini maknanya dalam kehidupan ini ya
taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, ya, itu intinya. Jadi kalau kemudian kita ini ya merasa paling berjasa, paling banyak kontribusinya, apa kontribusinya ya? Jangan lahir saja ada apa kata Allah saja kok ya. Jangankan lahir ya, ya kalau buang air saja kalau tidak dikehendaki Allah tuh nggak keluar itu ya. Semuanya ya diatur sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ya, sumbangsi kita itu ya. Nah, untuk yang itu untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan kita. Semuanya ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ya arti tawakal itu adalah ya normanya harus digunakan ya. Tapi di balik norma itu intinya adalah ya kepasrahan. Ya. Semua dalam diri manusia kan diwajibkan ikhtiar, gitu kan? Nah, kemudian yang ketujuh nih ya, an Abi Umar Al-Bara'ah bin Azibi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan idza ra'aita ila firasika faqul Allahumma aslamtu. Ya. Allahumma aslamtu tadasi ilaika wa wajjahtu wajhika ilaika wa fawwadtu amri ilaihi wal jatu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bito bi kitabika allati anzalta wa nabiyyaka alladzi arsalta wa innaka in mitta min lailatika mitta ala fitrati. Wa in asbahta asabta khairan muttafaqun alaih. Nah, ini masih soal tawakal ya. Jadi sebelum tidur itu dianjurkan berdoalah ya. Pasrah. Pasrah ya. Apa yang akan terjadi nanti ya. Nanti kalau sudah berdoa itu kemudian mati ya. Innaka mitta min lailatika mitta ala fitrati. Matinya itu dalam keadaan suci. Nah,
ya berdoalah ya. Ya, dan menyerahkan semuanya. Ini aslamtu nafsi, ya aku serahkan jiwaku ini ya padamu. Wajah tu wajhi, ya seluruh ya kehidupanku ini ya Allah sudah pasrah semua ya. Ya, urusan-urusanku semua, urusan anak, urusan pekerjaan ya. Yang kelihatan mau tidak kelihatan adalah serah padamu. Ya. Wala malja'a wala manja. Ya, langkah keinginan apa-apa udah pasrah saja kepada Allah. Ya. Ya. Nah, ini pesannya adalah ya kalau sudah waktunya tidur itu jangan lupa berdoa. Bahkan wafi riwayati as-sahihaini ya. Berikutnya ini ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaita maja'aka tawaddoa wudu'aka lisholah. Ya, ini ya pesan Nabi ini ya, yang diriwayatkan oleh Sahihaini ya, Bukhari dan Muslim Sahihaini. Dan tidak hanya berdoa tapi juga sebelum tidur itu berwudu ya. Seperti wudunya sebelum sholat ya. Wazkur nahwahu tsumma qala wajah alhunna akhiro ma taqulu. Nah, dijanjikan ini pasti insya Allah ya. Kalau kebetulan umurnya nggak ada pas setelah semalaman tidur itu, maka menjadilah husnul khotimah. Nah, ini beberapa kaifiah ya di dalam melaksanakan tawakal. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala sehari-hari ya. Ya, ikuti seperti burung ya. Tapi juga tidak berarti bahwasanya ditunggu aja sampai lapar gitu kan ya. 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 Nah, demikian pula sebelum tidur ya berdoa secara lengkap ya. Ini aslamtu nafsi ya. Udah pasrah tuh ya. Jiwa, raga ya. Udah pasrah saja sama Allah ya. Sebab yang membuat kita terjenyak tidur itu juga karena Allah tadi ya. Kita ini tidak ada sumbangan apa-apa terhadap kehidupan kita ya. Kehidupan alam semesta ini nggak ada sumbangan apa-apa ya. Maka kalau kemudian kita ada guduk ya, semuanya harus apa kata kita ya. Emangnya kita nyumbang apa ya untuk sampai terjadinya alam semesta ini kan enggak ya. Nggak ada sumbangsi apa-apa ya. Semuanya ya ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kesemuanya itu juga harus ada ukuran-ukuran, ya. Ya, misalnya gini. Ketika mendidik anak-anak kita supaya tahfiz, itu sejarahnya ya bisa dilihat di dalam surat Maryam ayat 12, ya. Nah, dalam memahami ayat 12 itu tidak berhenti di situ, tapi harus dibaca sampai ayat 15. Ya, Yahya khudil kitaba bikuwah. Ya. Itu yang menjadi landasan, ya, untuk melaksanakan tahfiz khudil kitaba bikuwah, walaupun kitabnya itu sebenarnya kitab Taurat, ya. Ya. Nabi Zakaria punya anak, ya, namanya Yahya, ya. Nah, itu di situ diceritakan tentang Nabi Yahya itu dididik oleh ayahnya itu sejak kecil, ya. Ya, Sobiya. Sobiya di situ artikannya ya sejak dia masih kanak-kanak. Ya. Dan kata-kata Alkitab di situ artinya diajarin yaqra'uhu wa yahfazuhu, ya, wa ya'maluhu, ya. Ya, diajarin membaca, diajarin ya menghafal, dan diajarin mengamalkan. Oh, ya. Jadi harus pakai ya ada teorinya gitu loh, ya. Ada konsepnya. Konsep tahfiz itu apa? Ya itulah dalam surat Maryam itu salah satunya, ya. Nah, kok disebut tahfiz? Anak kecil kok ya tahfiz, ya. Ya. Hafal dia, ya. 30 juz, ya. Ya, ada ukurannya kan, namanya juga anak-anak. Nah, makanya dibacanya sampai ayat 15, ya. Harus ada hananan, ya. Ya. Ya, dipilihkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hananan atau rahmatan. Kasih sayang, ya, kasih sayang sama orang tua, kasih sayang sama teman-teman gitu kan, ya. 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 Coba dilihat terus, ya. Pada ayat 13-nya itu, ya, taqiyah, ya. Tapi sebelum taqiyah itu ada apa itu tuh, ya? Apa itu? Nah, itu satu paket itu, ya. Wa hananan min ladunka. Terus? Ya. Ya. Ya, jadi ya membersihkan, ya. Wa zakah, ya. Ya, jadi membersihkan, ya, dari omongan-omongan yang kasar, ya. Ini nih Ustadz di bagiannya nih, ya. Ngajarin tahfiz, ya tahfiz, tapi anaknya ngomongnya kasar banget itu, ya. Gerowokan aja. Udah karuan baca Quran sih nggak bakal bisa, ya. Apalagi harus 30 juz, ya. Ya minimal kan itu, jadi satu rangkaian, ya.
satu rangkaian dari tahfiz itu ya. Tahfiznya sih hanya paling ya juz amma juga ya sampai qul huwallahu ahad ya. Ya. Ada ya. Tapi yang lebih penting dari tahfiz itu adalah ya sampai ayat 15 ya. Rohananan ya. Wa zakat ya. Nah, kemudian dia juga dia taat sama aturan-aturan, jangan muntap ya, gitu kan ya. Ya. Bikin aturan-aturan sendiri, ya. Diajarin disiplin, itu pelajaran tahfiz itu ya. Ya. Nah, ayat yang ke 14-nya itu adalah wabarron biwalidayhi ya. Ya diajarin supaya dia tuh ya berbakti ya sama ayah ibunya sama guru-gurunya, itu pelajaran tahfiz itu ya. Konsep tahfiz di dalam surat Maryam ya. Ya tahfiznya di ayat yang ke-12 ya. Khudil kitaba bikuwah di situ artinya yaqra'uhu wa yahfazuhu wa ya'maluhu ya, tahfiz. Jadi kalau ya kita sebagai orang tua ya mendidik tahfiz itu ada perintahnya dalam Al-Qur'an itu ya. Jangan kita ngajarin anaknya orang lain supaya tahfiz, anak kita sendiri tidak pernah diajarin tahfiz. Yang penting anak kita sendiri ya, nah, terutama anak-anak yang masih pada kecil itu kan ya. Dan itu memang sejak kecil ya. Nah kurikulumnya itu termasuk sampai ayat 15 tuh, ya. Ya. Adapun nanti hasilnya seperti apa kan sudah ada ikhtiar kita gitu loh. Wabarron biwalidayhi ya. Terus ya jabaron, nah supaya tidak ada guduk ya, sombong ya, gitu kan ya. Jadi geng motor itu kan ya. Tuh ya. Itu dosa itu orang tua itu kalau anaknya kemudian menjadi jabaron, atiyah itu ya, gitu kan ya. Ya. Ditanya sama Allah nanti itu ya. Gimana dia ngajarin tahfiz ya. Ya, kalau tahfiznya kemudian ya dapatnya sedikit ya sudah tidak apa-apa, tapi ada bagian-bagian yang dia dapatkan gitu kan. Nah, yang lebih penting lagi salamun alaihi yauma wulidtu wa yauma hayya wa yauma, ya artinya dia sejahtera, bikin selamat dia, selamat fi kulli halin, dari mulai kecil ya, sekolah lancar gitu ya, masuk SMP lancar gitu kan, SMA lancar ya, masuk perguruan tinggi lancar gitu kan ya. Dan itu memang pekerjaan orang tua itu. Kalau kemudian anaknya diketiplak aja ya, diturutin aja ya gitu. Ya anaknya pengen pulang ya udah dituruti saja pulang ya. Nggak boleh ya, walaupun kita guru juga jangan seenaknya sendiri, ada aturan gitu kan ya. Ya. Karena itu adalah bagian dari pekerjaan ya. Tuh. Jangan kemudian melepaskan pekerjaan. Kalau misalnya anak kita itu ya kepengen pulang ya pakai aturan di sinilah gitu kan, nggak bakal dilarang-larang pulang aja, mau keluar juga boleh kok ya. Tapi tidak kemudian ya menjadi diombang-ambing, udah dapat izin dari bunda, dapat izin dari
Habib, ya, izin dari Indah, ya, padahal nggak pernah ngizinin, ya. Nah, itu udah bikin salah juga. Ya. Nah, itu tidak ada itikat baik. Salamun alaikum yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma ayah. Ya, itu ayat ke-15 itu. Jadi menjadi anak yang ya lancar-lancar saja, ya, melewati ya fase-fase perkembangannya itu dengan ala kulli halin, ya dengan selamat tuh, ya, selamat, ya. Makanya orang tua tuh seneng, ya. Nah, itu pelajaran tahfiz itu, ya, seneng dia, ya, kalau aduh alhamdulillah tamat SD, ya, tamat SMP, ya, apalagi kalau kemudian sampai jadi juara tuh, itu kan, ya. Anak tuh ada tumbuh sini potensinya, gitu kan, ya. Ya, ketiplak sama orang tuanya, ya, karena sayang sama anaknya, kemudian suruh tidur aja sana, pulang ke rumah. Ini ngerusak sistem ini nih, ya. Lebih baik nggak usah disekolahkan di sini, nggak apa-apa, ya, daripada dirusak sama orang tuanya sendiri, ya. Tetap saja tanggung jawabkan sekolah, ya, padahal sih dirusaknya sama orang tuanya sendiri. Ya, jadi walhasil memang ada sesuatu yang memang harus, ya, penuh kepasrahan kepada Allah, karena tidak ada sumbangan sedikit pun juga, termasuk di dalam, ya, menjadikan anak itu nggak ada sumbangan kita apa-apa, nggak ada, ya. Yang kemudian jadi hamil, jadi apa, kan karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya, masrahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masrahkan ibadah kita, syariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga harus ada standar-standar, ya. Ada batasan-batasan. Ya, batasan yang kita pakai apa, ya. Ya. Nah, ini nanti dibantu dirumuskan. Ada sekolah tahfiz, ada batasannya apa, ya, tahfiz ini, sehingga kalau kemudian ada orang tua bertanya itu batasan tahfiz di sini, ya, sudah sampai SMA kok, ya, nggak hafal 30 juz, ya. Ya, memang batasannya tidak pakai itu, ya. Batasannya itu adalah tahfiz untuk usia anak-anak, ya. Tahfiz untuk usia TK, usia SD, usia SMP, itu usia anak-anak itu, ya. Ya, sampai usia SMA itu masih anak-anak juga. Tahfiz untuk usia dewasa, ya, situ setelah SMA, ya. Ada yang digunakan surat Maryam tuh, ya, ayat 12 sampai, tapi semuanya ada, khudil kita babi kuahnya ada, gitu kan, ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bukan hanya sekedar hafal, tapi yang lebih penting itu adalah setelah hafal, yaitu berakhlak. Oh, ya. Ya. Dan ini tidak bisa kalau tidak ada kerjasama. Jadi kalau memang ngandalkan karena dia orang tuanya banyak duitnya, kemudian, ya disangkanya, ya, mengantarkan anak tuh pakai duit, enggak, ya. Ya. Itu dengan kesungguhan orang tuanya bersama-sama guru, ya. Ya. Kalau duit sih, ya, semua orang bisa cari, ya. Kalau mendidik tahfiz yang penting duit, ya, orang yang punya duit semuanya akan gampang. Enggak gitu, ya. Ya, kadang-kadang godaan orang tua itu karena duit, ya. Nah, saya duitnya banyak ini, ya, bukannya.
sehingga saya bisa ya membawa anak saya enggak karena uang ya. Dan juga enggak karena pengetahuan ya. Itu kan, pengetahuan iya ya, duit iya, tetapi kesemuanya menjadikan salamun yauma wulidtu wa yaumal hayyu wa yauma yamutu hayya. Itu adalah ya semua dalam proses-proses perjalanannya, dalam fase-fase perkembangannya itu berjalan sehat tuh ya. Ya sampai SMA selesai ya, kemudian sampai perguruan tinggi, sampai nikah, aduh sudah itu ya batasannya itu saja ya. Jadi kalau barusan SMP saja sudah dibikin rusak sama orang tuanya sendiri ya, aduh ya dirusak pikirannya dan perkembangannya oleh orang tuanya sendiri ya. Nggak usah dipikirkan itu ya. Kalau pengen suruh keluar saja, nggak apa-apa ya. Ya, biar suruh cari sekolah yang kira-kira cocok buat dia ya. Sebab nanti kita kan pertanggungan jawab itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada batasannya tuh. Ini sekolah tahfidnya mana ya, ukurannya tuh ya. Tidak kemudian cukup dengan puasa Senin Kemis saja ya. Senin Kemis perlulah ya, tapi tidak kemudian menjadikan itu segala-galanya ya. Disangkanya selesai ya, mendidik anak dengan Senin Kemis itu selesai ya. Terus ya dilatih supaya hafal, supaya bisa ngajinya gitu kan ya, supaya bisa mengamalkannya, supaya sama temen itu ya hananan ya. Nah, kemudian ya harus bersih hatinya gitu kan ya, dan seterusnya. Saya kira arti tawakal itu ya tidak serta-merta ada memang ya harus seperti burung, dan nanti juga kalau waktunya makan juga akan makan sendiri ya, nggak ada lah kalau kemudian kita tidak cari makan ya minimal ya mulut kita kan juga mengunyah gitu ya kan ya ikhtiarnya dijalanin lah. Nah termasuk ikhtiar yang tadi dicontohkan Nabi SAW sebelum tidur ya, supaya kalau mati itu matinya dalam keadaan bersih ya. Dan kalau bisa lagi ya sebelum tidur itu ya wudu seperti wudunya gimana kalau kencing lagi wudu lagi ya sudah sekali aja. Mana kencingnya tiap hari 10 kali nanti wudu baik ya. Udah disyaratin ya sekali ya kalau kemudian kencing lagi ya, bangun lagi kencing lagi ya sudah ya, itu sudah di awal tadi ya. Baik, makasih. Mudah-mudahan petunjuk-petunjuk ini memberikan ya penguatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diterusin lah. 7 sampai jam 8. Ya. Harus pelan-pelan. Ya. Terima kasih ya untuk Bapak Jalan dulu ya. Baik.
Ustaz dan Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I am very well today. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hari ini subhanallah luar biasa sekali ya. Suasananya cukup sangat ya memang udaranya sangat sejuk dan memang masjid ini juga hari ini sangat luar biasa ya. Sabtu ini Sabtu yang menurut saya sangat berbeda. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah optimisme kita ya di dalam berjuang. Ternyata kita punya harapan dan keinginan untuk tetap dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz dan Ustazah ya, mungkin kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak sudah cukup jelas ya. Namun kita ingin ya kembali dalam konsep tawakal. Ini kalau saya tadi simpulkan ya, yang dibahas oleh kita itu tentang konsep tawakal dalam pendidikan anak ya. Baik Ustaz dan Ustazah ya, kita bersama-sama ya. Kita mulai ayat 12 sampai 15 kita baca bersama. Monggo surat Maryam ayat 12 sampai dengan 15. Yuk kita tahu dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya hudil kitaba biquwwah wa atainahul hukmu sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Nah, tadi ya kalau saya sampaikan terkait dengan konsep tawakal dalam pendidikan anak ya. Di antaranya adalah ya, orang tua, para guru harus berikhtiar ya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha ya. Maka yang pertama adalah di sini ya, ya Yahya hudil kitaba biquwwah ya. Wahai Yahya ya, pelajarilah kitab Taurat kalau Yahya ya. Tentunya kalau kita ya kitab Al-Qur'an ya. Kitab dengan sungguh-sungguh ya. Wa atainahul hukma sabiyya ya. Kami berikan hikmah kepada Yahya ketika ia masih kanak-kanak. Ustaz dan Ustazah ya, kalau kita berbicara ya, atau kita bahas ayat 12 ini ya, ini kan sebuah ya, firman Allah, wahai Yahya. Yahya itu sebagai orang tua, yang kemudian orang tua itu ya yang memiliki kewajiban atau punya anak, baik anak didik atau anak kandung ya. Apa yang pertama kali yang diberikan ya, yang ditanamkan, diajarkan, yang harus diajar kepada anak-anak adalah hudil kitaba biquwwah ya. Pelajarilah kitab dengan kuat. Nah, maksudnya mempelajari kitab itu, kalau kita mempelajari Al-Quran itu adalah kewajiban bagi orang tua buat anaknya. Pertama adalah dipelajari tentang bacaannya ya. Dipelajari tentang bacaannya ya. Kemudian dipelajari tentang isi kandungannya, dipelajari juga asbabun nuzulnya, yang kemudian ya
dilaksanakan, diamalkan oleh si anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menunjukkan ya sebuah ya menanamkan kepada anak itu ya dalam pendidikan konsep awal itu adalah agar anak-anak itu diajarkan kitab atau Al-Quran dari mulai mempelajari bacaan sampai dengan isinya sampai dengan harus diamalkan. Maka kemudian ya kalau misalkan ada anggapan yang modern tapi menurut saya tidak realistis, ini juga terjadi pada beberapa orang tua yang kami ya kadang-kadang suka mendengar ya, orang tua itu merasa aduh gimana ya, takut anak saya itu sekolahnya tuh sekolah di sini tuh takut nanti pelajaran umumnya ketinggalan, nantinya nggak bisa pinter berhitung, nantinya ketinggalan lah IPA dan seterusnya. Saya selalu menyampaikan kepada orang tua, mama ya ayah bunda, apa yang digelisahkan oleh mama itu ya menurut saya ya secara manusia mungkin sah-sah saja ya. Tapi kalau secara kita mengacu pada kitab Al-Quran itu nggak benar ya. Kalau ada orang tua yang gelisah karena pelajaran anaknya nggak bisa berhitung, nggak bisa, itu bukan sesuatu yang ya tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran yang pertama kali yang diajarkan kepada anak itu adalah Al-Quran dulu. Ayo Al-Quran baca yang benar Al-Qurannya. Kemudian setelah dibaca itu ya apa sih maknanya dari Al-Quran itu? Bagaimana pengamalannya? Setelah anak mengamalkan, memaknai Al-Quran, bacanya juga bagus, saya yakin ilmu di luar itu ya baik matematika dan ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu yang sangat-sangat sederhana, sangat mudah untuk bisa dipelajari dalam waktu yang relatif singkat dibanding dengan ilmu Al-Quran. Maka para ustadz asatidah harus punya persepsi yang sama bahwa kami malah sabila akan konsisten, akan komitmen ya dengan ayat ini bahwa kita bersama-sama punya tanggung jawab kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu yang pertama kali kita bekali itu dengan diajarkannya ya berupa Al-Quran ya, berikan pengetahuan tentang Al-Quran ya, kemudian di situ langsung ya apa yang diketahui amalkan oleh anak-anak kita. Setelah itu ilmu apapun dalam waktu beberapa bulan akan mudah bisa dipelajari. Maka harapannya demikian ya, mungkin insya Allah ya saya optimis. Kegiatan tahfidz Quran yang ada di sini juga kita tidak berorientasi ya dengan adanya ya banyaknya ya anak hafal Al-Quran ya. Saya tidak berorientasi pokoknya buku 30 juz, tidak seperti itu. Saya ingin bahwa ya apapun yang ya dimiliki oleh anak ya dari hafalan itu ya, tidak hanya anak itu hafal, akan tetapi anak yang mampu ya memahami kandungan ayat yang dibacanya. Makanya kenapa ya misalkan kita ingin metode Yada ini dengan tahfidz Al-Quran yang kita kembangkan Pak Ustaz ya, karena saya ingin begitu. Jadi jangan sampai anak yang dibaca hafal ini kira-kira ayat tentang apa itu? Ya nggak tahu, hanya hafal saja. Ada lagi yang hafal sekian puluh 20 ini, tapi ketika dibaca juga ya dulu hafal sekarang enggak. Saya tidak ingin seperti itu gitu loh. Biar ya tidak banyak tapi kualitasnya ya sampai dengan dia mengamalkan itu menurut saya subhanallah luar biasa. Maka teman-teman semuanya ya bukan berarti kita tidak ada tuntutan kepada anak untuk menghafal Al-Quran. Idealnya ya mungkin ada 1-2 anak yang keluar dari sini bisa 30 juz. Saya ingin programmer kelas 9 atau kelas yang SMA kelas 11 sekarang. Kira-kira adalah 1 lah, nanti bagaimana caranya lah kita misalkan di karantina 1 bulan atau apa di dalam terakhir. Saya pengen sekali. Karena apa?
Karena menurut saya itu adalah bagian yang tidak semuanya, tapi adalah untuk keberkahan kita. Tapi kalau secara keseluruhan, ya alhamdulillah kalau ada banyak ya, tapi paling tidak kita punya targetnya SD itu minimal SD itu ya juz 30 itu dia harus ya memiliki hafalan ya, hafalan yang disertai dengan penguasaan pemahamannya ya, pemahamannya baik dari isi kandungan, arti juga tentang ayat-ayat, posisi dan seterusnya. Makanya ini insya Allah kita lagi difokuskan untuk kelas 6 yang mau keluar ini ya. Kita sedang diberikan untuk anak-anak ini ya, agar mereka itu memiliki pengetahuan, pemahaman terkait dengan hafal Al-Quran juz 30. Kemudian untuk SMP ya, SMP kita minimal 3 juz ya. Dan ini mungkin untuk SMP juga sudah anak itu sudah melewati dari itu. Tapi kalau saya ingin kembali murojaah sampai 3 juz ini yang betul-betul terkuasai, baik dari sisi ya, bacaannya bagus, kemudian juga kandungannya juga dia sedikit banyak tahu tentang ayat-ayat itu ya, alur cerita ayat itu ya, kemudian letak posisi ayat-ayatnya juga tahu. Saya pengen begitu anak-anak itu. Maka kita tidak langsung sujud saja, tapi lalu ditanya nanti anak nggak paham. Nah, maka teman-teman semuanya, kalau bicara masalah Al-Quran, ini sama dengan kita kan Al-Quran sebagai obat ya. Ustaz dan Ustazah, kalau kita baca Al-Quran misalkan subuh, atau kita baca Al-Quran di waktu ba'da maghrib atau ba'da isya, kita ada perasaan perilaku kita ini masih kok belum ada perubahan ya. Misalkan baca Al-Qurannya merenung, lah rajin, tapi kok tidak ada perubahan terus dari hari-hari ke arah yang lebih baik. Nah ini berarti kita itu ya ketika membaca Al-Quran tidak dapat pahala, tapi kita tuh hatinya tuh kena sakit penyakit. Ini harus diobati gitu. Karena dengan Al-Quran kan masih belum mempan bacanya. Jadi bagaimana ini pengobatannya? Ya tentunya dengan kita tadi cobalah diartikan benar Al-Qurannya. Jadi jangan hanya baca atau ngaji aja. Kalau baca Yasin setiap malam 5 Yasin, memangnya ayat 8 kali, 6 kali, 10 kali, seberapa kali. Tapi kalau buatan ke ayat obat, namanya apa? Namanya masih sakitan. Yang namanya obat ya. Obat itu pasti ada perubahan ya. Insya Allah kan yang dimaksudkan mengobati kan begitu. Al-Quran kan mengobati perilaku kita. Ketika kita ngaji ya, setiap hari pasti kita ngaji kan. Tapi kok kita tuh ya ke orang misalkan masih kadang-kadang sudut aja, atau juga misalkan perilaku yang masih kata emang banget sodako, berarti ini kita penyakit ini. Al-Qurannya sudah dibaca tapi ya masih perlu dikasih obat lagi. Apa obatnya? Hati kita nih coba pahami arti Al-Quran yang kita baca, kita amalkan. Jadi pengamalan itu menurut saya itu bagian yang sangat tidak kalah penting, harus dilakukan. Jadi nggak cukup menghafal, membaca, bacanya bagus di qiraati. Tapi kalau kita udah kata beberapa kali di qiraati, kemudian kita tidak mau memaknai, mengamalkan isinya, saya kira ya kita tetap penyakitan perilaku kita, ya kalau kita tidak banyak perubahan. Maka inilah teman-teman semuanya ya, insya Allah saya yakinlah kita semuanya pembinaan. Saya terima kasih ini untuk HRD ya yang sudah memfasilitasi sekarang setiap Sabtu diadakan kegiatan untuk seluruhnya ini karyawan semuanya, karena saya bukan hanya untuk guru, saya bilang ini kita semuanya kan hidup itu bersama-sama, kita bekerja itu harus bersama-sama sesuai dengan job base-nya, harus ikhlas, orientasinya kepada Allah, orientasinya bukan materi, sehingga kita nanti akan pulang pun ya ke hadirat Allah kita akan sama-sama. Saya kira itu. Kalau saya kenapa dalam keseharian kita tuh kadang memang kita disibukkan dengan pekerjaan ya, dengan hari Sabtu ini mudah-mudahan memberikan sebuah warna-warni
semuanya ada, kemudian kita saling mengingatkan ya, karena saya ingin pada seluruh teman-teman yang ada di sini kita bersama-sama di sini ya, niatkan ibadah dan orientasi kita sekali lagi bukan materi. Orientasi kita ini ya, insya Allah ya, kalau ibadah itu ya karena Allah aja, karena Allah. Saya pengen seperti itu ya. Jadi jangan bilang-bilang bekerja kalau ini ada uangnya, kalau ini tidak ada, enggak seperti itu. Karena apa? Karena kita sayang sekali hidup kita bersama-sama, kemudian orientasi kita berbeda ya, yang nanti kita akan merasa ya dalam kehidupan saja kita tidak merasa ada kenyamanan. Maka ini pada teman-teman semuanya ya, bahwa ingat ya, apapun yang kita lakukan ya, baik ibu-ibu yang punya keluarga di rumah ya, atau juga anak di sini, atau yang masih belum punya keturunan ya, insya Allah lah Allah akan berikan ya, kepada kita ilmunya dulu, kita belajar ya Mas Budi ya, ilmunya dulu, nanti insya Allah Allah akan berikan ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman ya, wa atainahul hukma sawiyyan ya, dan kami berikan hikmah pada Yahya ketika dia masih kanak-kanak ya. Jadi memang diajarkannya itu Al-Quran itu ya, itu ideal itu dari semenjak anak-anak ya, bahkan beberapa teori sekarang ini dari mulai dalam kandungan ya, berikan ya anak-anak itu yang sedang pada hamil ya, Ustazah TV itu ya, terus ya siang malam ya, berikan bunyikan suara-suara ya, agar anak yang masih dalam kandungan ini ya bisa mendengarkan lantunan Al-Quran gitu. Kalau ibu anaknya pengen punya hafal Al-Quran dari mulai kandungan ya, dipersiapkan ya, jadi disentuh bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Kemudian wahanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Kemudian yang kedua adalah ya, selain kitab yang harus kita lakukan kepada anak-anak Al-Quran ya, yakni adalah di sini adalah akhlak. Jadikan anak-anak kita, yakni anak-anak yang penuh kasih sayang ya, bukan anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, anak yang penuh akan kasih sayang ya, dan kepada sesamanya kan begitu. Ini juga tanggung jawab kita ya kepada anak-anak kita ya, baik di sekolah atau juga di rumah ya, bahwa tantangan kepada anak-anak itu adalah perhatian dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang yang bisa dilakukan itu banyak ya, di antara kita ya, sesama di antara kita ya, sesama kita ini satu apa ya, satu payung, satu lembaga, satu yayasan. Yuk kita bersama-sama kita saling memberikan kasih sayang ya. Yang bagian di pendidikan itu kan juga ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian perbelanjaan, ada yang bagian laundry belum ada ya, hanya Ustaz itu ya, Ustazah Nani ya, Bu Nani ya hanya. Yang lain tolong saya ini juga minta Ustazah Indah ya, semuanya aja sebentar lagi skor dulu ya, biar kita juga sama-sama, kita tidak ada di sini yang kayak khusus guru nggak ada, ini pembinaan hari Sabtu ini saya berharap untuk semuanya ya, baik itu yang terkait dengan di bagian kebersihan. Saya kira kebersihan itu adalah sesuatu insya Allah ya, ada di sini ada Ustaz Toib ya, kemudian juga ada Pak Yatim gitu kan. Saya kira itu apa ya istilahnya, pekerjaan itu sangat mulia ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa di sini itu guru yang paling mulia, tidak ada ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya yang paling mulia ya di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Ya, saya pernah mendengar dalam sebuah cerita ya, ada orang yang disebut dengan ahli surga. Para sahabat mengatakan, siapa sih ahli surga itu, pengen tahu. Ada. Kemudian setelah ditelusuri, dijajaki, katanya bahwa dia ahli surga itu, dia bukan pekerjaan yang kayak perusahaan, pekerjaan yang sebagai manajer, pekerjaan di kantor, pekerjaan bukan. Dia hanya sebagai seorang yang kerjanya membersihkan kotoran kuda atau unta pada saat itu. Yang kemudian karena apa? Ketika dia membersihkan kotoran unta ya, dia benar-benar
Dia bisa membahagiakan keluarganya karena dia mendapatkan anugerah dari majikannya yang kemudian diberikan untuk keluarganya. Kemudian dia juga memberikan kebahagiaan buat majikannya karena bekerjanya bagus. Jam sekian datang, pulang jam sekian, ya. Hasilnya bagus karena prosesnya dia sangat mencintai pekerjaan itu. Nah, ditanya oleh sahabat, "Wahai fulan, sudah berapa lama kamu kerja di sini?" "Saya dari mulai muda kerja di sini." Ya. "Apa yang membuat kamu merasa gembira kerja di sini? Padahal pekerjaan kamu hanya sebatas bla bla bla." "Justru kebahagiaan saya pertama karena saya bekerja sesuai dengan perintah Allah. Saya bekerja sesuai dengan perintah Allah. Insya Allah kalau sesuai dengan perintah Allah, majikan saya akan senang dengan pekerjaan saya. Saya disenangi dengan pekerjaannya karena saya bekerja karena Allah." Jadi tidak yang ada majikan dan tidak ada itu ya, dia bekerja karena Allah. Dan sekian dia datang, dan sekian dia siap-siap melaksanakan apa sebagainya. Dia tidak ada siapa, enggak, dia nggak ada begitu. Dan itu dirasakan sangat nyaman, keluarganya senang karena apa yang didapat dari pekerjaannya itu, ya nafkahnya itu bisa dirasakan oleh keluarga. Dan inilah baginya adalah di dunia saja walaupun dengan pekerjaan dia merasa nyaman, senang, ya majikannya juga senang. Ini adalah nyamanan ini akan terbawa sampai dia pulang ke alam akhirat, yakni dia dipersembahkan surga. Maka tidak ada pekerjaan di amal ini yang paling. Semuanya adalah penting. Semuanya adalah urgen buat kita semuanya. Kemajuan amal bukan hanya sebatas karena tekniknya, karena gurunya, karena konsumsi. Semuanya dari mulai konsumsi, dari mulai ke depan keamanan, kebersihan, semuanya dari guru, semuanya TU dan semuanya ini akan bergerak semua sesuai dengan tupoksinya yang insya Allah akan memberikan kemajuan buat amal sahabat. Hari ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman ya di SMP juga ya, alhamdulillah ya, SMP, SD juga ya, SMA ya, kemudian juga ya TK ya. Kalau ada anak-anak yang ikut dalam beberapa kegiatan atau ajang lomba, ya alhamdulillah lah, anak-anak kita akmala dari ya bergengsi, ormas bergengsi ya, itu pesertanya ratusan ya, tapi kita termasuk ya siswa yang insya Allah bisa berkompetisi. Walaupun kita ini SMP ini saya sangat menggembirakan ya, sekarang Olimpiade Matematik SMP bisa ikut di ajang penyisihan ya. Ada berapa orang? Dua orang ya. Kemudian juga di IPA juga tiga orang ya, 2 orang. Di IPA itu Raihan ya. Sama siapa? Kalau pada yang dari Akmal itu separah ya. Para itu juga ikut ya, masuk ya ke dalam ini ya tuh. Mudah-mudahan ya, dan juga SMA juga ya, ini untuk SMA alhamdulillah Rangka juga masuk ya. Yang kemarin juga sudah dapat itu ya. Kemudian siapa lagi ya? Alhamdulillah kalau alhamdulillah istilahnya mereka itu bisa berkompetisi lah dengan sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia. Maka insya Allah untuk SD juga ya, saya mohon SD ya, ini kesempatannya banyak sekali ya, perlu dipersiapkan karena anak-anak SD juga kesempatan teknis sekali ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi saya melihat bimbingan kayak matematik dan bimbingannya agak maksimal, itu bagus itu latihan-latihannya, sehingga benar-benar anak-anak itu ya bisa mengikuti kegiatan dan berkompetisi dengan yang lain. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya ayat berikutnya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbarun asiya ya. Nah ini ya juga ditanamkan kepada anak-anak kita itu agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya. Nah, ini teman-teman semuanya saya kira itu yang hari ini ya bisa disimpulkan terkait dengan makna atau pemahaman tawakal yang kalau saya sampaikan konsep tawakal ya dalam pendidikan anak dalam Al-Quran. Karena ada ikhtiar orang tua kepada anak ya, dari sisi misalkan materinya ya, ini harus diberikan kepada putra-putri kita. Oke, terima kasih dan saya mengapresiasi hari ini sangat luar biasa sekali buat teman-teman
semoga di pertemuan yang akan datang tetap kita istiqomah. Itu saja ya. Dan sekarang mohon sebentar diinikan dulu ada bahasa Inggris ya. Mohon bisa diikutilah sebentar ya, untuk kita semuanya, bukan untuk guru saja, untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay, Mr. Habib, come here. Please you